ngagungin masjid. Ibu-ibu ada yang dawam Al-Quran bahkan sampai khatam 30 hari, ada yang 2 kali khatam, ada yang seminggu khatam. Bahkan saya punya guru setiap hari khatam Al-Quran. Kalau datang bulan puasa khatam Al-Quran setiap hari. Mau ngapain? Mau nungguin nih kita ke bawah ibadah pas datang malam Lailatul Qadar. Andai kata malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 100.000 bulan, andai kata kemuliaan Lailatul Qadar lebih istimewa dari pun 1000 bulan, tapi Maulid Nabi, hari kelahiran Muhammad SAW, lebih istimewa. Kenapa bisa dikatain seperti itu? Yang pertama, kalau malam Lailatul Qadar keistimewaannya cuma buat umat Nabi Muhammad. Jadi adanya malam Lailatul Qadar setelah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Sementara umat-umat yang lain, umat sebelum umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, bahkan umat-umat terdahulu nggak dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ayatnya waktu Nabi sudah diangkat selaku nabi. Hebat, memang Lailatul Qadar hebat. 1000 bulan, Bu. Kalau mau dihitung 1000 bulan, udah berapa tahun? 83 tahun lebihnya. Jadi orang yang ketemu Lailatul Qadar, dia dalam keadaan beribadah, maka seperti dia ibadah 1000 bulan, bahkan lebih. Seperti dia ibadah 83 tahun lebih. Ngobrolin 83 tahun kan kita umur juga belum sampai 30 tahun. Ya. Umur 30 tahunnya kayak kata Nabi, hasadu ummati baina sitina wa sab'in. Ngobrolin umat kita, umat Nabi ini rata-rata dipanen, dicabut nyawanya antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ya rata-rata segitu. Kalau misalkan lebih bonus. Udah 60 tahun mau ke 70 tahun itu udah dekat expire sebetulnya, udah bonus itu. Tapi ini 83 tahun. Tapi lebih mulia hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad bibit, karena Nabi Muhammad awal ciptaan Allah. Yang lain itu akhir, Bu. Nur Muhammad itu paling awal. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, cahaya nur yang pertama diciptain itu nur Sayyiduna Muhammad. Yang lain itu cabang-cabangnya. Ada yang diciptain dari air keringat cahaya Nabi, ada yang diciptain dari alis cahaya Nabi, ada yang diciptain dari jasad-jasad nur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lain sisanya. Yang keduanya adanya yang lain karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya kita manusia, adanya bangsa jin, adanya bangunan-bangunan, bahkan adanya alam semesta karena Allah ciptain Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad, andai aku tidak menciptakan engkau, andai aku tidak menciptakan engkau, andai tidak ada engkau Muhammad, lama khalaqul aflaq, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi adanya kita karena adanya Nabi Muhammad. Makanya peringatan Maulid Nabi termasuk dan paling istimewa. Nggak ada istilah libur peringatan Maulid Nabi. Sekarang kebanyakan pada libur. Kebetulan saya terkadang juga suka ngaji lah. Ya kalau di Cianjur, alhamdulillah suka ngaji. Kadang juga suka keluar Cianjur. Ya di daerah-daerah Bekasi juga, di daerah Cikarang suka ngaji, daerah Lampung suka ngaji. Ya alhamdulillah, Bu. Kalau ngobrolin bekal mah memang saya sekolah saya juga dari kecil memang dididik. Bahkan kalau mau cerita panjang lebar, saya bukan cuma 2 pendidikan. Kebetulan saya pendidikan non formal di pesantren, pendidikan formal di pesantren. Pendidikan sekolah saya pernah ngalamin, pendidikan di pesantren pernah ngalamin, bahkan saya juga pendidikan di jalanan pernah ngalamin, Bu. Gitu.
alhamdulillah kebarokahan, ada berkah di guru-guru, ada doa dari saudara, dari orang tua. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih suka dakwah, suka keliling. Nggak tahu seperti apa, mungkin karena kebarokahan aja. Ada barokah dari doa-doa saudara semua, mobil khusus ya orang masyarakat kampung ini, kampung Setu Tambun. Alhamdulillah saya tinggal di Cianjur di daerah Cempaka, tempat wisata. Ya alhamdulillah minggu-minggu ini juga renovasi pesantren mau ngecor, rencananya minggu ini lagi mau ngecor lantai kedua. Memang kemarin dibongkar. Jadi peringatan Maulid Nabi sekali lagi peringatan yang paling istimewa. Bukan saya yang ngomongnya. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam suatu kitabnya An-Ni'matul Kubra fil Alam li Maulidi Sayyidi Waladil Alam Adam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengucapkan, man hadara maulidan Nabi, siapa saja yang menghadiri peringatan Maulid Nabi itu mau peringatannya skala kecil ataupun skala besar, siapa saja orang yang mau menghadiri Maulid Nabi faqad ahyal Islam, ternyata tidak hanya menghadiri peringatan Maulid Nabi, akan tetapi akan dinisbatkan dapat pahala sebagaimana dia menghidupi agama Islam. Jadi peringatan Maulid Nabi ini bukan sekedar peringatan. Orang yang datang memperingati Maulid Nabi, dia adalah orang yang sedang menghidupi agama Islam. Jadi kita hadir ini sama saja sedang syiar Islam. Kita hadir ini sama saja sedang menghidupi agama Islam. Kita hadir di tempat ini sama saja sedang menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Makanya yang namanya Maulid Nabi jangan libur. Jangan libur. Ini kan kadang ada orang yang yang suruh liburin. Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, segala dibid'ahin. Jangan gitu pun. Kalau ngobrolin bid'ah kesian ustadzah sama ustadz. Bukan proyek bu. Proyek ustadz. Lah bingung, ngaji diliburin, tahlilan diliburin, talqin diliburin. Ustadz gawanya apaan? Enggak ada gawean. Kalau ngobrolin bid'ah, ya memang ada bid'ah, tapi Maulid Nabi ini bukan bid'ah. Kok bisa disebut bukan bid'ah bu? Nabi Muhammad SAW dia sama memperingati kelahirannya. Jadi bukan cuma kita. Kalau kita memang baru-baru ini seremonialnya, tapi Nabi Muhammad jelas-jelas memperingati maulidnya, memperingati hari lahirnya. Suatu hari sahabat ada yang bertanya, anna Rasulullah SAW su'ila, ditanya. Rasul ditanya oleh sahabat, masalah apa? Ansaumil isnaini, kenapa Rasul suka puasa hari Senin? Rasul jawab, fihi wulidu wa fihi unzila alayya, karena hari Senin saya dilahirin. Karena hari Senin itu juga Al-Quran, wahyu Allah pertama diturunin. Balik nih, karena hari Senin itu saya dilahirin. Artinya lahir Nabi hari Senin. Nabi juga suka memperingati. Cuman Nabi memang nggak pakai mic, cuman Nabi memang nggak pakai panggung, nggak dihias segala macam. Kalaupun kita memperingati kelahiran Nabi setiap hari pun bahkan lebih bagus. Setiap hari bahkan lebih bagus. Bahkan sekarang ini bu, kalau kita mau memperingati Maulid Nabi memang sangat perlu. Man qara'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mamin muslimin quri'a fi baitihi. Maulidun Nabi, tidaklah seorang muslim, seorang mukmin, muslimah, mukminah membaca qiraat Nabi. Ini yang tadi dibaca ya. Tadi deba apa? Sarful Anam, mau baca Sarful Anam, deba, berjanji. Itu dibaca di rumahnya, ataupun ngumpul di majlis taklim, ataupun ngumpul di musola. Tidaklah seseorang membaca Maulid Nabi
mau di rumahnya kumpul di majelis taklim ataupun di masjid-masjid, illa rafa'allahu ta'ala, kecuali Allah bakal menghilangkan al-qahta wal waba wal harab wal baliyah wal afat. Allah bakal menghilangkan yang namanya kebakaran, yang namanya bencana alam, bahkan Allah akan menghilangkan yang namanya wabah penyakit. Nggak tahu corona apa ada apa kagak. Sebab saya sering koordinasi, memang teman-teman di Polsek, di Cempaka, di Polres, di Cianjur sering dipetakan di jalan. Saya tanya, Pak, menggantiin apaan? Nggak tahu, bingung menggantiin apaan. Menggantiin corona nggak bisa dipegat. Makanya mengganti juga kagak bawa pistol, bingung nembaknya. Dia juga bingung menggantiin apaan. Bingung dia juga. Tapi menyikapi masalah yang rame hampir setahun ini, Bu, bahkan mengguncang ekonomi, mengguncang keseharian kita ikutin aja lah. Suruh pakai masker, pakai aja masker, udah nggak apa-apa, nggak haram pakai masker. Suruh cuci tangan, nggak usah pakai diajarin kita mah, biar kagak sholat kali. Kita mau wudu juga enggak tiap hari 5 kali. Itu udah patokan kita. Cuci tangan, jangan cuci tangan, muka kita cuci tiap hari 5 kali. Ngobrolin apa? Bebersihan azafatu minal iman. Kita bersihin rumah kita setiap hari. Ya kalau ngobrolin itu kita laksanain. Ya, insya Allah, karena memang akalnya, keilmuannya baru sampai situ, ya nggak apa-apa, kita laksanain aja, ikutin. Ya cuman adanya Maulid Nabi ini mudah-mudahan keberkahan, kemuliaan Maulid Nabi yang kita laksanain pada hari ini, Allah bakal menghilangkan semua kesusahan kehidupan kita, wabil khusus adanya penyakit. Corona juga insya Allah bakal dihilangin, Bu. Dihilangin mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Jadi dasar kita memperingati Maulid Nabi yaitu kurang lebih banyak argumen-argumen, karena memang di dalam kitab yang tadi saya ucapin, dari halaman 5 sampai halaman 9, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami memang mengungkapkan banyak asar, testimoni para sahabat yang mengungkapkan kemuliaan peringatan Maulid Nabi. Makanya sering-sering ngaji, ya insya Allah. Bahkan gini, Bu, nggak ada yang lebih istimewa ibadah yang disuruh oleh Allah. Nggak ada yang lebih istimewa kecuali yang berhubungan dengan Sayyidina Muhammad SAW. Bu suka sholat, puasa, zakat, yang udah ngalamin ziarah ke tanah suci, udah ngelaksanain, sedekah sering. Allah nyuruh sholat nggak? Hah? Takut nggak jawab. Allah nyuruh sholat nggak? Yang yakin Bu, yang masalah bab sholat nyuruh. Allah nyuruh puasa nggak bulan Ramadan? Nyuruh, wajib hukumnya jelas-jelas. Allah nyuruh puasa, Allah nyuruh zakat, Allah nyuruh sholat, tapi Allah nggak melaksanain, benar? Allah nyuruh puasa, tapi Allah pernah puasa? Hah? Ditanya gitu. Bu, Allah nyuruh sholat, wajib hukumnya orang Islam sholat, benar? Suka dilaksanain? Allah nyuruh sholat, Allah sholat nggak? Hah? Allah nyuruh ibadah ke kita, mau sholat bab ubudiyah badaniyah, mau zakat bab ubudiyah maliyah. Allah nyuruh tapi Allah nggak pernah melaksanain. Tapi Allah nyuruh sholawat, Allah kerja sholawat. Allah nyuruh sholawat tapi Allah sholawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Malaikat ngikut sholawat, Allah juga ngikut sholawat. Enggak kayak sholat, Allah nyuruh sholat, Allah enggak sholat. Allah nyuruh puasa, Allah enggak puasa. Tapi Allah nyuruh bersolawat, Allah juga sholawat. Ada apa? Kenapa? Karena mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, makanya udah wajar. Ini hak konstitusi, Bu. Kita melaksanain agama kita dilindungi sama negara. Hak konstitusi setiap warga negara boleh memeluk agama yang diyakini. Hak konstitusi setiap warga negara boleh melaksanain agama yang diyakini. Makanya Maulid dilindungi.
Ini hak konstitusi kita. Cuma jalanin kebijakan-kebijakan yang berlaku. Itu protokol kesehatan yang katanya kudu dijalanin. Udah ketinggalan zaman. Orang Islam dari dulu ngejalanin protokol kesehatan. Amin. Yang keduanya, gimana cara kita memperingati kelahiran makhluk yang paling mulia. Saya mampu Bu, saya berani ngucapin ini makhluk paling mulia, paling hebat makhluk. Udah jadi akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih mulia kecuali Nabi Muhammad SAW. Makhluk habis semua di bawah Nabi Muhammad SAW. Nih Bu, mau masalah sifatnya, mau masalah raganya ini hebat. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ngobrolin raga Nabi Muhammad, ya Allah, ini mah boro-boro udah lahir belum dilahirin aja udah kelihatan indah dan dan hebatnya. Ini Nabi Muhammad ceritanya kan diturunin ruhnya itu dititipin ke nabi sampai ke orang tuanya. Bapaknya Nabi itu Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu orangnya ganteng Bu, ganteng. Pernah lihat orang ganteng? Pernah ngebayangin orang paling ganteng? Nah itu Sayyid Abdullah Bu. Sayyid Abdullah ganteng. Saking ganteng-gantengnya ini cewek-cewek merebutin di kota Mekah. Merebutin pokoknya yang bader, yang istilahnya soleh, yang istilah gimana aja. Kalau dekat Sayyid Abdullah, kalau Sayyid Abdullah lagi ngelewat itu ngejajah langsung. Kenapa? Karena di raga Sayyid Abdullah ada cahaya Nur Muhammad SAW. Sampai satu waktu bapaknya Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Muthalib nyuruh, kalau kata kita tolong lu udah gede, udahlah kawin, cepet-cepet cari pasangan. Namanya anak soleh, Pak, itu mau gimana Bapak aja lah. Disuruhnya ke siapa, saya mah ngikutin aja. Ya udah ntar diisi horein dulu. Sayyid Abdul Muthalib suka munajat Bu di dalam Ka'bah. Oh ngedoa munajat, dapat ilham. Oh bahwa jodohnya Sayyid Abdullah yaitu Siti Aminah. Kedengeran sama orang. Semua cewek ganti ngaranna Aminah. Iis jadi Aminah, Tati jadi Aminah, semuanya ganti jadi Aminah. Saking pengen jadi bininya Sayyid Abdullah. Bingung, Sayyid Abdullah ngobrol lagi ke Sayyid Abdul Muthalib. Pak, semua cewek juga ngaran namanya Aminah. Oh, ntar dulu udah munajat lagi, ternyata Aminah bin Wahab. Aminah yang bapaknya namanya Wahab. Setiap bapak-bapak yang punya anak perawan ganti namanya jadi Wahab. Semuanya ganti, ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai-sampai Sayyid Abdul Muthalib munajat lagi, dapat ilham lagi. Siti Aminah binti Wahab yang kakeknya namanya Kilam, yang masih senasab dengan Sayyid Abdullah. Akhirnya semua juga mengakui satu-satunya cewek istri yang namanya Aminah binti Wahab, yang nasabnya sambung ke nasab Nabi ke Sayyid Kilab, nggak ada lagi kecuali ibunya Nabi Muhammad. Kenapa diperbutin? Itu cahayanya Bu, mukanya Sayyid Abdullah bersih, bersinar. Kenapa? Karena di dalam raganya itu ada cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Pas lahir Kanjeng Nabi Bu, lahir Nabi, raganya baru lahir. Cahaya langsung ya di alam langit ini, cahaya langsung bercahaya, langsung terang benderang. Jadi zaman dulu kan belum ada listrik. Lahir Nabi langsung terang, dari masyrik sampai maghrib terang. Bahkan gedung-gedung yang ada di Rum itu kan kelihatan. Saking terang-terangnya peristiwa kelahiran Nabi. Di sini ada orang lahiran, cahaya langsung terang. Ada ya. Cuma terbalik, dari terang mati lampu. Ada jadi kalau malah gelap. Ini hebatnya, sifatnya gimana ya Allah ya Rabbal Alamin. Panjang kisahan cerita kemuliaan sifat Nabi. Satu aja Bu riwayat. Nabi Muhammad SAW satu waktu, ini beliau kalau sholat di Madinah ya ke Masjid Nabawi, kalau sholat
Dia keluar dari rumah, dia sering lihat ada aki-aki, ada kakek tua jompo ada di depan Masjid Nabawi. Kebetulan nggak bisa ngelihat. Ini kakek-kakek jompo ini orangnya buta, orangnya nggak bisa ngelihat. Tapi karena kasihan Kanjeng Nabi sifatnya ruhamah kan bainahum. Nabi Muhammad bener-bener kasih sayangnya hebat. Ini setiap hari kalau mau berangkat sholat suka bawa roti, bawa makanan, pengen masuk ke Masjid Nabawi, disuapin dulu itu aki-aki, takut lapar, suapin. Itu setiap hari mau masuk masjid pasti bawa apa, bawa roti, bawa makanan, disuapin setiap hari. Hebat nggak Bu? Yang lebih hebat, setiap kali nyuapin ngasih makan itu kakek-kakek jompo, itu aki-aki suka ngobrolin Nabi. Kenapa? Hasut ke Nabi, suka nasihatin, nih wahai pemuda, engkau yang menyuapiku, hati-hati. Di kota ini ada orang yang mengaku Nabi, mengaku Rasul, namanya Muhammad. Awas dia tukang sihir, awas dia itu orang penipu, awas dia itu bisa menghasut. Pokoknya di mana-mana ketemu dia jangan percaya. Itu setiap hari Bu. Kita berbuat baik, nyuapin tiap hari, kita dijelekin mulu sama dia. Kira-kira kalau kita ngalamin gitu gimana? Wah, kalau saya mah Bu, saya ngobrolin sendoknya pokoknya mah. Kita sih nyuapin tiap hari, kita dijelekin mulu. Dia nggak lihat emang. Itu sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Sudah Kanjeng Nabi meninggal dunia, kebetulan Sayyid Abu Bakar suka melihat. Berangkat bareng Sayyid Abu Bakar, Nabi suka nyuapin itu aki-aki. Akhirnya kerjaannya diganti. Karena Nabi sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar juga suka ikut. Bawa berangkat, bawa apa? Bawa kue, bawa roti. Pengen masuk masjid, nyuapin itu aki-aki. Oh ternyata karena beda rasa kasih sayangnya, nggak mau. Ditanya kok masih nggak mau, ini kan roti makanan. Beda, kasar nyuapinnya. Nggak kayak yang kemarin. Yang kemarin kemana? Yang kemarin udah meninggal. Sampai nangis Bu, sampai nangis. Itu orang paling hebat, itu orang paling baik, itu orang paling penuh kasih sayang. Saya pengen tahu, pengen kenal siapa sih yang suka nyuapin, namanya siapa? Sayyidina Abu Bakar ungkapin, namanya Nabiullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aki-aki langsung sujud jatuh, langsung Bu masuk Islam. Saking hebat-hebatnya dakwah Nabi. Kalau saya karena Nabi memang sabarnya hebat. Kita makan susah gitu, sabar gitu. Kita memandiin anak tiap hari. Tiap hari kalau mandi disuruh mulu. Udah sore mandi. Ya kalau seminggu pakai apa? Pakai mulut. Minggu kedua kan pakai kayu. Mandi gitu. Kayaknya minggu ketiga mah kita dilemparin gayungnya. Kayaknya kita mah susah sabar. Yang ngerasain lah semua juga gitu. Kita punya anak capek-capek tiap hari diomongin. Dinasihatin tapi itu juga. Dohor sholat lu. Udah duhur sholat lu. Tiap hari gitu-gitu juga Bu. Jangan ngambek, jangan marah. Karena uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai lagi kita pangkat kita orang biasa, bukan Nabi. Nabi aja yang makhluk paling dispesialin oleh Allah, perjuangannya sampai seperti itu. Sampai lagi kita. Ya Allah Bu, dakwah sirnya Nabi 3 tahun lebih, yang ikut cuma 11 orang. Nabi tiap hari dakwah selama 3 tahun. Cuman Allah ngasih tahu dakwanya Muhammad sembunyi-sembunyi aja. 3 tahun dakwah, yang ikut 11 orang. Kayaknya nggak ada. Kita ngadain majelis taklim, ngadain masjid, ngadain pesantren. Setahun satunya baru 2, baru 3, wah bubar. Kita ngadain majelis taklim selama setahun, yang ngajinya 10 orang, kayaknya nggak kuat, bubar. Tapi Nabi Muhammad itu hebat. Walhasil Allah berikan kemuliaan, bahkan kemuliaannya bukan hanya pada beliau, bukan hanya pada Nabi Muhammad, sampai umatnya pun diberikan kemuliaan. Amin. Ini peringatin Bu. Gimana caranya kita peringatin? Ya baca Quran. Karena Maulid Nabi wahwa afdal qurbat
wa yahsulu bisalati disolin, 3 perkara yang bisa menghasilkan peringatan Maulid Nabi amit to'am. Pertama, kita bikin makanan. Bikin makanan. Kalau misalkan masih dilarang ya, terbanyak daerah-daerah jangan dulu peringatin Nabi karena keadaannya kayak gini. Udah aja masak di rumah sendiri. Masak di rumah sendiri, bikin besek, bagi-bagi, dah antri-antri. Niat kita mau memuliakan kelahiran Nabi, insya Allah dapat yang namanya amalan pahala peringatan Maulid Nabi. Wa qiraatul Quran, ataupun baca Quran, Bu. Baca dah, mau tiap hari, mau tiap waktu sholat, ataupun tiap waktu siang, waktu malam, baca Al-Quran. Jangan sampai nggak baca Al-Quran. Tiap hari nggak baca Qurannya? Baca ya. Dalam sholat doang? Sama gitu mah. Ini dibisain, maksudnya dibisain. Apa habis sholat